Priyatna dari SMK Negeri 1 Nusa Penida. Saya mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Makassar dengan nomor UKG 20169839712 dan NIM 219012495117. Pada hari ini saya akan melakukan perekaman uji kinerja mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Berikut adalah bukti formulir pendaftaran UKM PPG saya. Sekian yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu ya, agar diberikan kelancaran dalam pelaksanaan pembelajaran pada hari ini. Untuk itu, Ari Asmari, silakan saya minta tolong untuk pimpin teman-temannya berdoa. Berdiri. Baiklah teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih Ari. Ya. Baik, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat? Baik. Nampaknya pada semangat ya? Ya. Ya, harusnya memang begitu. Pembelajaran itu harus diawali dengan semangat dan juga senyuman, ya? Ya. Baik. Sebelum kita lebih lanjut, ya, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu ya. Desa Gede Wulandari. Hadir Pak. Eka Wista. Hadir. Gede Wiradana. Ini izin ya. Ya. Didi Ariante. Hadir. Nopal Jinawan. Hadir. Berdi Suara. Hadir. Angga Putra. Hadir. Erik Mardiana. Hadir. Sugiante. Hadir. Juna Angga Wardana. Vincent. Hadir, Pak. Brandy. Hadir. Ari Asmari. Hadir. Bella. Hadir. Ya. Baik, anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ada yang masih ingat tentang materi yang minggu lalu sudah kita bahas? Ada? Ya, silakan Juna. Yang dibahas minggu adalah materi tentang animasi twinning, di mana teknik animasi twinning itu adalah teknik animasi yang dimana Pembuatannya dengan cara menentukan frame awal dan frame akhir, kemudian frame di tengah-tengahnya dibuat secara otomatis dengan teknik twinning. Iya, baik, bagus sekali Juna ya. Jadi itu materi minggu lalu ya, tentang teknik animasi twinning, di mana teknik ini membuat animasi dengan menentukan frame awal dan frame akhir, kemudian frame di tengah-tengahnya diisi dengan motion frame seperti itu. Nah, lalu hari ini kita akan belajar tentang teknik pembuatan karakter sederhana. Ya, kita sebelum membuat sebuah animasi kan harus mempunyai karakter. Ya, karakter inilah yang nanti akan kita animasikan atau kita gerakkan seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang teknik pembuatan karakter sederhana menggunakan aplikasi Adobe Flash Professional. Ya, nanti ya dalam pembelajaran
Pertama saya nanti akan uraikan atau jelaskan terlebih dahulu ya sebagai pengantar atau pemaparan materinya. Kemudian nanti akan ada lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan atau jawab. Nah, setelah itu saya akan bentuk kelompok ya. Kemudian berdiskusi mengerjakan LKPD. Habis mengerjakan LKPD baru nanti dipresentasikan di depan ya. Dan di akhir nanti kita akan ada tes ya untuk mengetahui sejauh mana penyerapan materi yang sudah akan kita pelajari hari ini ya. Baik, saya akan bagi kelompok terlebih dahulu ya. Nah, baik anak-anak ya. Materi yang akan kita bahas yaitu tentang karakter sederhana menggunakan aplikasi animasi 2 dimensi, di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama melalui diskusi dan tanya jawab kelompok, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan dasar desain karakter sederhana animasi 2D ya dengan tepat. Kemudian melalui simulasi kalian diharapkan mampu menggunakan tools ya yang ada pada aplikasi animasi 2D untuk membuat karakter sederhana dengan tepat. Kemudian melalui simulasi kalian diharapkan mampu menyesuaikan bentuk ya menjadi karakter sederhana pada aplikasi animasi 2D dengan tepat. Nah, berikutnya nanti kalian akan praktikum ya. Jadi dengan kegiatan praktikum kalian diharapkan mampu untuk menerapkan desain karakter sederhana animasi 2D ya. Kemudian mampu untuk menggunakan tools membuat karakternya ya sampai nanti mampu menghasilkan atau membuat karakter pada software animasi 2D. Nah, silakan diperhatikan anak-anak di depan, di mana kelompok 1 itu ada Desa Gede Wulandari, kemudian Madia Aries Mari Putri, Erik Mardiana, Gede Eka Wista, Putu Angga Putra. Kemudian kelompok 2 ada Putu Juna Angga Wardana, Gede Wiredane, Kadek Didi Ariante, Komang Nova Jinawan, Sanya Febiana. Kelompok 3 ada Imade Werdiswara, kemudian ada Putu Sugianta, Putu Vincent Citra Pramana, Putu Bella Sita, dan Kadek Randy Ananda. Nah, sudah dilihat ya masing-masing nama kelompoknya? Ya, silakan diingat kalian kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3. Oke, ada yang tahu? Ini ya gambar di depan. Karakter ini namanya siapa? SpongeBob. Ya, SpongeBob ya. Jadi ini salah satu contoh karakter animasi 2D ya yang saya yakin kebanyakan dari orang-orang pada tahu ya. Nah, itulah nanti tujuan kita hari ini, bagaimana membuat atau membentuk ya sebuah karakter yang bisa dikenali dengan baik oleh orang-orang ya. Lalu apa itu karakter? Ya, jadi bisa dijelaskan ya. Karakter animasi itu adalah penggambaran ya. Kemudian baik berupa 2 dimensi atau berupa 3 dimensi ya, agar karakter dari peran yang ditayangkan seolah-olah hidup dan bersifat seperti makhluk hidup. Nah, ada yang tahu karakter SpongeBob ini terinspirasi dari benda atau makhluk apa? Benda. Benda apa Desa? Benda spons. Ya, benda spons ya. Nah, di sini dalam penciptaan karakter ini imajinasi itu harus dituntut sekreatif mungkin ya. Bagaimana dari sebuah spons diwujudkan dalam bentuk karakter hingga menjadi karakter yang ikonik ya, gampang diingat. Begitu kita lihat ya karakter ini kita sudah tahu, oh itu nama karakternya SpongeBob ya. Nah, lalu langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita menentukan untuk membuat karakter seperti apa? Ini yang pertama, langkahnya itu adalah melakukan riset
ya, dimana di dalam riset ini kita menentukan tema cerita, kemudian membuat sinopsis, ya, munculkan karakter hingga pengumpulan dokumentasi, ya. Kemudian ada sketsa, ya. Jadi sketsa ini adalah coretan kasar sesuai dengan imajinasi dan sebagai pembuat sketsa dasar ini, ya. Kemudian kita juga harus memperhatikan ini, ya, proporsi, ya. Ari bisa dibacakan proporsi karakter itu apa? Proporsi karakter akan sangat mendukung karakter yang dibangun. Bentuk tubuh karakter akan membentuk pandangan tertentu. Tinggi badan karakter biasanya dibandingkan dengan 6 kepala untuk standarnya. Untuk karakter yang bersifat kartun, tinggi badan berbanding 3 kepala. Ya, terima kasih Ari. Jadi maksud daripada proporsi karakter itu adalah, ya, bagaimana kalian membuat kepala itu dari sini ke sini, ya, ke atas, ya. Nah, bagaimana kalian membuat kepala disandingkan dengan badan, ya, agar terlihat dia kepalanya tidak terlalu kecil, kepalanya tidak terlalu besar. Itu yang namanya proporsi atau proporsional. Nah, biasanya proporsi karakter itu ukurannya ini, ya, 1 kepala, ya, kemudian badannya itu 1/6, ya. Misalnya tinggi kepalanya 1 cm, maka tinggi badannya 6 cm. Itu untuk standarnya. Kalau untuk yang bersifat karakter animasi, ya, seperti SpongeBob tadi, bisa dengan 3/1. Artinya kepalanya 1 cm, tubuhnya 3 cm. Nah, itu yang dinamakan dengan proporsi, ya. Perbandingan yang baik antara ukuran kepala dengan ukuran badan atau tubuh karakter. Bisa dipahami? Bisa. Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya adalah model sheet, ya. Jadi ini patokan, ya, patokan bagaimana karakter yang akan dibuat, ya. Dia sebagai pemandu karakter yang akan kita buat. Oke, saya cantumkan link di sini, ya, di bagian video pembelajaran ini, di mana kalian bisa gunakan sebagai referensi, ya, dalam membuat karakter nanti. Dan media ini sudah saya upload di Google Classroom, ya, bersama dengan bahan ajar dan juga LKPD, ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian kerjakan. Nah, ini dia LKPD-nya, ya. Nah, pada bagian kelompok ini nanti tulis kalian kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3, ya. Kemudian di sini ditulis nama-nama anggotanya, ya, yang sudah saya bagikan tadi. Kemudian kalian perhatikan di bagian langkah-langkah kegiatan, ya. Di sini kalian dipandu, kalian harus ngapain. Pertama, diskusikan dengan kelompok, ya, permasalahan yang ada pada LKPD. Kemudian amati, ya, bahan tayang yang disiapkan. Ya, saya sudah upload di Classroom, ya, baik berupa handout ataupun berupa bahan ajar dan juga link YouTube, ya, link video YouTube yang sudah saya sematkan di Google Classroom. Kemudian diskusikan, ya, diskusikan dan praktekkan, ya, praktekkan langkah-langkahnya. Kemudian nanti susun laporannya, ya, di LKPD ini di bawah. Kemudian habis itu nanti dikomunikasikan atau dipresentasikan, ya. Nah, ini yang pengamatan yang harus kalian lakukan. Nanti tempat menjawabnya di sini, ya. Jawabnya di sini. Setelah kalian susun jawabannya, kalian buatkan file PowerPoint-nya untuk tempat presentasi, ya. Oke. Dari penjelasan LKPD ada yang kalian tanyakan? Sudah jelas? Sudah. Kalau sudah jelas, silakan kalian, ya, duduk per kelompok, ya,
kemudian buka LKPD yang sudah saya kirimkan. Ya, silakan kerjakan itu dan diskusikan. Ingat waktu pengerjaannya 30 menit. Nanti setelah itu baru kita akan lanjutkan dengan presentasi. Bisa dimengerti? Bisa. Silakan duduk berkelompok ya. Ya. Ini cara kurang. Hah? Oh, ini tapi nanti kamu pakai ini baju. Ini udah sini. Buat enak ya, lantainya. Mau buat lima gitu kan? Iya. Biasa kamu copy ini terus di rotate di belakang. Klik ya. Tadi. Nah, nanti baru pakai free transform ini. Nah, ini aja, ini ambil ke sini. Ya, ini kan lebih mudah jadi tinggal nyesuaiin sama ini ya. Oke, semua kamu desain kan? Iya. Lebih baik enak pakai ini daripada pakai pensil ya? Soalnya saya bisa gambar. Oh iya gitu. Artinya kamu buat dulu objeknya, habis itu kamu edit model. Ya sih, saya lebih senang gitu. Kalau karena pensil itu harus pakai ini namanya prospek sama ya, pensil. Pensil itu ada pesan cuman belum datang. Ini lebih terkontrol lah. Dengan ini nanti ini kan lekuk ininya agak ini ya. Jadi perbaiki di sini. Coba tampil di 100% dulu. Dipilih aja di tanda panah. Kapan hasil? Ya. 100%. Oke. Udah ingat ya ini sepatunya ya tahu. Ya nanti masih bisa di ya siap. Ya, baru dislipas. Nah, tadi ditarik dulu. Ya, klik, ini bisa. Nah, ya, jadi kalau misalnya mau dikasih di atasnya, ya, hasil pendesain karakter gitu, misalnya, ya, ditambahin terangkat. Hasil karakter. Hasil desain karakter. Bisa. Oke. Sudah ya? Oke. Kamu udah posisi? Cuma sedikit.
Terus Iya. kenapa gitu? Nggak tahu saya. Caranya ekspor. Iya. Di lain. Nah, dan di ekspor seperti ini ya, ditaruh misalnya di sini ya. Oh, kasih nama. Di sini pilih pilih PNG ya, biar backgroundnya. Nah, kasih nama. Oke, di save. Di export. Oke, baru ke ini. Dari sini insert. Insert. Oke, pictures, this device. Ya, this. Nah, ini kan. Oke, insert. Insert aja, ke itu mark ke insert. Nah, mau ganti ini tulis delete itu boleh ya, delete yang di bawah itu. Kelompok 1. Oh, kamu buat dari apa? Oh, dari sini importnya di sini. Ini ada di sini ya. Silakan sedikit ya. Oke. Di sini nama kelompoknya di ini dulu. Dari kelompok di atas insert, klik kanan insert slide atau new slide atau ini duplicate aja. Klik kanan duplicate slide. Nah, baru yang ini klik. Nah, ini dikasih kelompok apa, nama-nama siapa. Oh, ini ada tuh kembangannya, koinnya. Oh, dia kayak untuk meriblos. Nanti koinnya bisa warna emas lagi dari yang bakal masih dari mana? Oh, yang ini di emas. Tidak bagus. Tapi ini kan masih kelihatan hijau. Bisa turun nih kok. Blok ini semua ini turun ini, blok ini semua ini. Ya, sama koinnya S-nya mungkin agak lebih ditebalin dikit. Ini minion ya? Oh, mau buat nih air. Nah, garisnya di gelombang kecil di mana? Baik, anak-anak, waktu pengerjaan LKPD-nya sudah berakhir ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sesi presentasi ya. Presentasi. Baik, kelompok siapa yang sudah siap? Ya, kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 nanti diwakilkan 2 orang aja ya untuk presentasinya. Siapa yang mau mewakilkan? Saya sama Desa. Ari sama Desa. Ya, silakan Ari sama Desa. Sudah. Ya. Silakan ya. Baiklah, sebelum saya memulai presentasi, saya akan mengawali dengan pangandaling. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari pembuatan desain karakter. Untuk nama anggota yang pertama yaitu Desa Gede Wulandari sebagai moderator. Yang kedua yaitu Nimade Arismati Putri dengan saya sendiri dari absen 53. Yaitu yang ketiga Ibu Tu Erin Mardiana dari absen 15. Yang keempat IBB Eka Putra dari absen 3. Yang terakhir yaitu Ibu Tu Amor Putra dari absen 13. Baiklah, saya akan lanjutkan. Ini adalah gambaran hasil dari desain karakter yang kelompok 1 buat, yaitu lebah. Langkah-langkah cara membuatnya yaitu yang pertama yaitu membuat badan dari lebah dengan menggunakan oval tool, lalu diklik dan ditarik hingga terbentuk seperti larva.
dengan menggunakan warna orange atau warna bisa ditentukan masing-masing. Yang kedua, lalu gunakan line tool untuk membuat garis-garis di badan lebah. Yang ketiga, berikan warna pada garis-garis yang sudah dibuat di badan menggunakan paint bucket tool pada toolbox. Yang keempat, buat ekor lebah menggunakan pencil tool, lalu diberi warna menggunakan paint bucket tool juga. Yang kelima, setelah itu untuk membuat kepala lebah yang sempurna, klik oval tool dengan menggunakan shift. Yang keenam, untuk membuat mata lebah juga menggunakan oval tool dan diberi warna putih. Untuk warna bola mata diberi warna hitam. Yang ketujuh, membuat dua antena di atas mata lebah menggunakan pencil tool dan diberi lingkaran kecil pada ujung antena menggunakan oval tool. Yang kedelapan, terakhir membuat sayap lebah yaitu sama juga dengan menggunakan oval tool. Agar sayap satu dengan yang lain ukurannya sama, bisa di copy paste lalu klik kanan pada mouse. Yang kesembilan, jangan lupa gunakan pencil tool untuk membuat mulut pada lebah. Yang terakhir, jadi sekian dari presentasi dari kelompok 1. Saya akhiri dengan para pesanti. Ya, kita berikan aplaus dulu ya kelompok 1. Baik, terima kasih tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Selanjutnya kelompok kelompok 2. Silakan. Diwakili oleh Juna dan Didi ya. Selamat pagi semuanya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat karakter sederhana dari Adobe Photoshop CS6. Sebelumnya kami memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Tukutu Juna Nawardana, kemudian Budi Wirdana dan Kak Ariante, dan Oma Nova Cinawan, dan yang terakhir Sanya Febian. Dan langsung saja saya bacakan langkah-langkah untuk membuat desain karakter. Langkah pertama untuk membuat desain karakter, kita perlu membuat desain kepalanya terlebih dahulu pada layar yang sudah diberi nama kepala. Kemudian kita pilih oval tool, kemudian kita buat lingkaran, lalu pilih free transform tool untuk mengedit bentuk wajahnya. Kemudian kita buat layar baru lagi dengan nama rambut, kemudian letakkan di atas layar kepala. Kemudian kita pilih oval tool lagi untuk membuat rambutnya. Kemudian kita transform. Setelah itu kita buat bagian matanya. Kita buat bagian mata dengan buat layar baru yang diberi nama mata. Kemudian diletakkan di atas layar kepala. Kemudian buat bagian mata menggunakan oval tool. Setelah itu buat bagian leher dengan membuat layar baru terlebih dahulu dengan nama leher. Kemudian buat lehernya menggunakan oval tool. Jangan lupa letakkan layar lehernya di bawah layar kepala. Langkah berikutnya, buat badannya dengan membuat layar baru dengan nama badan. Kemudian pilih rectangle tool, kita buat badannya, kemudian sesuaikan bentuk badannya menggunakan free transform tool. Kita letakkan layar badan di bawah layar leher. Kemudian untuk langkah yang berikutnya, membuat tangan, kaki, bisa mengikuti langkah keenam, yaitu membuat bagian badan. Sekian. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah pewarnaan. Untuk mewarnai setiap bagian dari karakter yang dibuat,
kita menggunakan paint bucket tool. Kita pilih paint bucket tool, kemudian pilih warnanya dan tekan warna pada bagian-bagian dari karakter tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 2. Tekan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf dan terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Ya, jadi itu saya sudah mempresentasikan ya masuk kelompok itu untuk langkah pembuatan ya. Selanjutnya ada yang bisa bantu saya untuk menyimpulkan pengerjaan LKPD hari ini? Ya, silakan Yuna. Kesimpulan LKPD hari ini adalah seperti berikut. Buatlah bentuk kepala berupa lingkaran atau oval sesuai keinginan dengan menggunakan oval tool pada layar 1. Sedangkan pada layar 2, siapkan garis bantu untuk mempermudah pembuatan bentuk wajah yang diinginkan. Untuk wajah tampak depan garis bantu yang dibuat harus sejajar garis horizontal dan simetris kanan dan kiri. Dalam menggambar mata, perlu memperhatikan bagian-bagian dari mata seperti bola mata, iris, pupil, bulu mata, dan shading. Kita mulai dengan membuat bentuk mata, bisa menggunakan oval tool atau dengan line tool. Baik, terima kasih Yuna ya. Jadi anak-anak dalam pembuatan desain karakter itu ya, jadi ada bermacam cara yang bisa kita lakukan ya dengan memanfaatkan tools yang ada ya di dalam aplikasi Adobe Flash Professional itu. Ya, benar dikatakan Yuna tadi bahwasanya dalam desain karakter itu ya ada hal-hal yang harus kita perhatikan ya. Contohnya misalnya kita dalam membuat mata ya, bagaimana warna mata, kemudian bagaimana bentuk mata, karena itu akan mempengaruhi ekspresi ya, ekspresi dari karakter yang akan kita buat. Baik, pembelajaran hari ini ya saya kira cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa membantu saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan Vincent. Kesimpulan pembelajaran untuk hari ini ialah 1. Tahap pembuatan desain karakter yaitu riset, membuat sketsa, proporsi karakter, dan membuat model sheet karakter. 2. Untuk membuat desain karakter pada aplikasi animasi 2D bisa dilakukan dengan memanfaatkan tools yang tersedia, baik dengan cara memodifikasi objek dasar yang sudah ada ataupun menggambar langsung dengan pensil tool. Baik, itu kesimpulan dari saya untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih Vincent, bagus sekali. Ada yang lain? Ya, silakan Ari. Kesimpulan pembelajaran yang lain yaitu untuk membuat desain karakter pada aplikasi animasi 2D bisa dilakukan dengan memanfaatkan tools yang tersedia, baik dengan cara memodifikasi objek dasar yang sudah ada ataupun menggambar langsung dengan pensil tool. Oke, ya. Jadi baik, terima kasih Ari sebelumnya. Ya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang langkah-langkah pembuatan desain karakter. Ya, bagaimana langkah membuat desain karakter itu dari melakukan riset ya, kemudian membuat sketsa sampai membuat desain karakter dalam aplikasi Adobe Flash Pro. Lalu pada pembuatan karakter di Adobe Flash Pro kita bisa memanfaatkan tools-tools yang ada dengan cara bisa membuat objek dasar terlebih dahulu, kemudian melakukan modifikasi dengan tools-tools yang berfungsi untuk memodifikasi ya, membentuk karakter yang kita inginkan, atau bisa juga dengan melalui kita menggambar langsung melalui pensil tool ya. Nah, baik anak-anak, saya kira pembelajarannya ya sudah cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri ya, saya akan adakan tes terlebih dahulu ya.
kalian bisa buka linknya ya. Link tesnya akan saya kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Baik, anak-anak sudah bisa dibuka linknya ya? Ya. Kalau sudah, saya akan start ya. Kalian kasih nama dulu ya di ininya, di bagian penggunanya kasih nama. Kalau sudah, saya akan start dulu ya. Ya, silakan langsung dikerjakan ya. Oke ya, jadi bisa dilihat di depan hasilnya ya. Ya, yang memperoleh poin tertinggi itu ada Juna, kemudian Yusuf Ali dan Eka Wista ya di tingkat ketiga. Baik, bagi yang lainnya ya yang belum mendapatkan poin atau hasil maksimal nanti di pembelajaran selanjutnya dikejar ya. Oke. Baik, pembelajaran kita hari ini saya kira sudah cukup sampai di sini. Untuk minggu depan ya silakan persiapkan diri untuk belajar materi tentang teknik pembuatan background ya. Hari ini kita membuat karakternya, minggu depan kita akan belajar bagaimana membuat backgroundnya ya. Baik, sebelum kita pulang silakan kalian matikan komputernya dan rapikan ya tempat duduk dan peralatan yang kalian gunakan. Silakan dirapikan atau ditaruh kembali ke tempatnya ya. Oke, baik anak-anak, karena tadi di awal kita memulai dengan doa ya. Alangkah baiknya kita akhiri juga dengan doa ya. Mari saya minta tolong silakan pimpin teman-temannya untuk melakukan doa ya penutup. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Ya, baik, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Selamat siang. Siap.